Ketika saya memperbanyak sholawat lagi, saya mengkhusyukkan lagi ibadah dan doa, Allah ijabah lagi. Yang awalnya targetnya tuh saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Alhamdulillah hari ini bertepatan pada tanggal 1 Ramadan 1443. Jadi insya Allah dalam bahasan video kali ini saya akan membahas, lebih tepatnya ini tentang story saya, real story, bagaimana ketika saya mengamalkan sholawat 1000 kali dalam satu hari. Alhamdulillah Allah mengijabah banyak sekali keinginan dan hajat-hajat saya. Tidak berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Sudah kita ketahui bahwasanya kita sebagai muslim yang beriman dan taat kepada aturan agama, kita juga harus memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Selain dari tanda kecintaan kita, juga supaya segala hajat kita lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena sholawat adalah penghubung antara doa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kayak gini, kalau kita berdoa tanpa ditambahkan dengan sholawat, diibaratkan kita itu berdoa sendirian. Tapi kalau kita berdoa dengan sholawat, insya Allah Rasulullah SAW akan menjadi penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW lah yang mampu memberikan syafaat, pertolongan, dan sebagai penghubung doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk apa yang saya alami juga. Sebelumnya memang saya tahu ini dari Ustadz Yusuf Mansur dan beberapa ustadz dan ustazah lainnya, bahwasanya kalau pengen punya hajat, punya keinginan, atau ingin doanya segera diijabah, cepat-cepat diijabah, tambahkan sholawat. Nah, bahwasanya adab saat berdoa juga, awali dengan ucapan ta'awudz, basmalah, lalu memuji Allah, misalkan alhamdulillah, atau membaca asmaul husna, lalu membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, dan ditutup lagi dengan ucapan sholawat. Nah, misalkan kita berdoa, baca ta'awudz dulu, terus bismillahirrahmanirrahim, memuji Allah, misalkan ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Kudus, terus kita membaca sholawat minimal 10 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, lalu kita sampaikan. Insya Allah dengan ditambahkan sholawat, doa kita akan lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa kita sudah ditambahkan dengan sholawat. Semoga Rasulullah SAW menghubungkan antara doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Tentang story saya waktu itu saya iseng buka YouTube, ternyata ada channelnya, entah channel entah videonya, video Yusuf Mansur, Ustadz Yusuf Mansur menjelaskan bahwa kalau antum punya hajat, kalau antum punya keinginan, sholawatin aja. Mungkin kita pernah mendengar ucapan pengen apapun sholawatin aja gitu. Awalnya saya nggak percaya gitu kan, kok sholawatin sih gitu kan, emang benar gitu. Tapi sebagai muslim saya harus mengimani itu, saya harus percaya. Jadi oke lah, saya memulai action untuk membaca sholawat. Ternyata sholawatnya itu minimal 1000 kali per hari. Saya awalnya heran, kenapa harus ada angka? Nah, setelah saya bertanya-tanya kepada ustadz terdekat, ya itu ibarat tiket. Kalau lu mau dipercepat, ya tiketnya harus bagus gitu. Kita kan nggak bisa punya uang 100.000 pengen iPhone, nggak bisa. iPhone misalkan harganya 20 juta ke atas, ya itu tiketnya. Kalau kamu pengen hajatnya tercapai, apalagi hajatnya besar, hajatnya sangat tinggi, ya kamu harus memberikan sholawat dengan
dan amalan-amalan lainnya yang lebih banyak lagi, kayak gitu. Setelah saya bertanya seperti itu, oke lah, saya udah mantap hati ini, saya harus sholawat nih karena saya ada keinginan waktu itu. Ceritanya di 2018, waktu itu saya masih jualan keripik di pasar mingguan kayak gitu ya, jualan keripik dengan omset ya per hari itu kurang lebih 1 sampai 3 juta. Tapi seminggu sekali jualannya, tiap minggu doang, pasar tumpah gitu, pasar minggu. Waktu itu saya tuh pengen banget yang namanya motor NMAX. Kenapa? Karena sebenarnya ibu saya, mama saya yang pengen banget sama motor NMAX itu. Mama tuh suka bilang, katanya, Kak ayo dong beli motor ini, mama pengen nih, mama suka kalau ngeliat orang pakai motor NMAX. Nah, sebenarnya untuk penghasilan segitu itu agak sulit sih untuk beli motor NMAX, karena saya jualannya kan seminggu sekali, cash flow tidak jalan, tidak rutin setiap saat. Nah, tapi saya waktu itu tetap optimis, saya tetap yakin bahwa Allah akan mengijabah doa saya melalui perantara usaha dan berdoa sholawat itu. Nah, setelah itu saya mulailah membaca sholawat 1000 per hari. Kadang saya setelah sholat fardu saya baca 200 gitu kan, 200 dikali 5 1000. Kadang kalau misalkan saya sibuk ya udah setiap subuh dan habis sholat isya sekali 500 itu tidak lama sih. 100 sholawat itu kemungkinan saya membaca 5 menit. 5 menit dikali dikali 10 berarti sekitar 50 menit ya, 1 jam lah. 1/24, waktu yang sedikit sebenarnya, tapi insya Allah akan sangat berdampak sekali pada kehidupan. Nah, setelah membaca sholawat, saya biasakan usaha jualan kayak gitu. Alhamdulillah, keajaiban mulai datang. Keajaiban apa? Jadi penjualan itu mulai naik. Sebelum saya membaca sholawat waktu itu, penjualan saya itu satu harinya tuh ya, sekali jualan tuh paling 1 juta atau 1,5 juta. Setelah membaca sholawat yang asalnya 1 juta, itu omset pernah mencapai 3,5 juta. Itu tuh minggu biasa gitu, bukan minggu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan udah pasti rame ya untuk jualan snack seperti saya. Yang awalnya jualan itu pakai pakai motor. Usaha sampai berkembang, jualan tuh sampai saya sewa angkot. Jadi angkot itu narik muatan barang-barang saya. Keripik itu diangkut sama angkot karena saking banyaknya gitu. Yang awalnya sedikit itu kan naik motor gitu, sampai setelah membaca sholawat usaha dipermudah, omset sangat naik sampai barang dimasukin ke angkot kayak gitu. Tidak hanya sekedar itu aja, bisnis makin berkembang karena adanya reseller yang datang. Jadi banyak emak-emak tuh yang ngejualin lagi produk saya. Sekali beli tuh 30 bungkus, 50 bungkus, terus ada yang pengen diantar ke rumahnya, misalkan Bang saya pesen 100 bungkus ya. Itu Masya Allah sekali. Yang awalnya ya nggak ada reseller, setelah membaca sholawat, alhamdulillah usaha saya jualan keripik di pasar mingguan itu sangat berkembang cepat. Nah, singkat cerita, usaha makin berkembang, uang mulai terkumpul ya, belum dapat sepenuhnya untuk membeli motor NMAX itu. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah tolong saya ingin beli motor NMAX di awal bulan. Waktu itu saya berdoa di bulan Februari. Ternyata awal bulan Februari loss, uangnya belum terkumpul. Ya udah, Maret berdoa lagi, loss lagi. April berdoa lagi, loss lagi. Mei berdoa lagi, loss lagi, karena uangnya belum terkumpul waktu itu. Nah, ya udahlah kata saya tuh, ya Allah saya pasrah aja, tapi tolong ijabah doa saya. Dan masya Allah sekali, ketika itu
uang mulai terkumpul di bulan Juni. Saya bisa membeli motor itu secara cash di tanggal 1 Ramadan. Waktu apa sih? Waktu 2018 tahun berapa Hijriah ya? Pokoknya 1 Ramadan, bertepatan sekali ketika saya berdoa, ya Allah tolong ijabah doa saya untuk membeli motor NMAX di awal bulan, dan Allah mengijabah saya beli NMAX itu di tanggal 1 Ramadan. Ya, Masya Allah sekali itu. Ketika saya beli cash dengan dengan uang hasil keringat saya sendiri, saya teringat, ya Allah ini benar, ini 1 Ramadan sesuai dengan doa saya. Ketika Allah tidak mengijabah doa saya dikabulkan di awal bulan tahun Masehi, ternyata Allah ijabah doa saya di awal bulan tahun Hijriah 1 Ramadan lagi. Nah itu keajaiban pertama yang saya alami. Baik, yang kedua, saya memulai impian yang baru waktu itu. Kalau misalkan saya jualan di Unpad terus, ya mungkin tidak akan berkembang begitu pesat. Ya namanya bisnis kan, kita harus terus berkembang, terus pesat, terus menerus. Saya memulai impian, ya Allah, saya pengen punya mobil APV. Tahu kan APV yang gede itu loh, yang kayak mobil angkot tapi gede. Itu waktu itu target saya kisaran yang harga 60 juta. Nah, ketika waktu itu saya merenung dan berpikir, ini saya harus punya strategi baru nih. Nah, strategi apaan yang menjadikan saya punya omset yang lebih tinggi, yang lebih besar, terus cash flow-nya tiap hari, omsetnya lebih besar, dan keuntungan lebih besar juga, supaya mendatangkan keinginan saya itu, target mobil APV itu lebih cepat dari yang kalau misalkan saya jualan di pasar mingguan itu. Nah, tibalah waktunya. Waktu itu saya scroll di platform Shopee, jualan apa nih gitu kan. Saya klik kategori yang sekiranya saya punya skill di situ. Saya klik terlaris, produknya apa? Oh, ini saya bisa bikin, kata saya. Saya bilang, ya udah, waktu itu saya mulailah bisnis itu. Yang awalnya tuh di Facebook group dulu kan, karena di kecamatan di sini tuh ada yang namanya Facebook group khusus ya kecamatan lingkung sini gitu. Saya jualan di situ. Saya juga mulai berjualan di Shopee sambil belajar gitu. Alhamdulillah, di bisnis yang kedua itu, di bisnis yang online itu, omsetnya sangat meningkat sekali. Bisnis itu sangat pesat sekali, sangat meningkat sekali. Saya optimis waktu itu mungkin jarak beberapa bulan saya akan tercapai mobil APV itu. Nah, singkat cerita, ketika uangnya sudah terkumpul dan saya mau beli mobil itu, tiba-tiba orang tua saya bilang, gimana kalau naikin lagi targetnya, naikin lagi dong, ayo kamu harus semangat. Orang tua saya bilang, mau mobil apa emang? Terus saya keinget tuh bahwa emang orang tua saya tuh pengen banget mobil Rush atau Terios, pokoknya antara dua itu, karena mereka tuh suka gitu kan, jadi lebih gagah gitu kan, lebih maco gitu kelihatannya. Ya udah, kata saya bilang, ya udah, insya Allah kita usahakan lagi gitu. Dan beberapa bulan kemudian, alhamdulillah, Allah ijabah lagi. Memang sebelum beli itu saya juga memperbanyak sholawat, karena yang pertama supaya usahanya dilancarkan, terus diberi keberkahan, terus dapat mobil. Memang saya beli mobilnya bekas tuh. Kalau buat mobil saya beli mobil bekas. Diberikan mobil impian Rush atau Terios itu yang bagus, mesinnya bagus gitu kan, bodinya bagus, dan alhamdulillah
Ketika saya memperbanyak sholawat lagi, saya mengkhusyukkan lagi ibadah dan doa, Allah ijabah lagi. Yang awalnya targetnya tuh saya kebeli di bulan puasa 2020, Allah ijabah 2 bulan sebelum bulan puasa gitu. Waktu itu bulan puasa tuh sekitar bulan apa ya, mungkin bulan Mei. Dan saya membeli mobil Terios itu di bulan Februari. Oh, berarti jaraknya 3 bulan ya, 3 bulan sebelum target. Nah itu, di situ saya merasakan 3 keinginan saya yang Allah ijabah. Yang pertama motor NMAX, yang kedua usaha yang dilancarkan, diberikan omset yang bagus, terus yang ketiga adalah mobil. Nah, tidak hanya di situ, saya tetap berdoa lagi, tetap bersolawat lagi, dan membuat target baru, membuat rencana baru lagi. Apa itu? Saya ingin memiliki rumah. Karena ya, kalau misalkan kita ini kan pasti suatu saat butuh yang namanya tempat tinggal. Ya walaupun saya belum punya belum punya keluarga gitu kan, misalkan istri dan anak belum punya, tapi saya pengen banget punya rumah. Disitulah saya memperbaiki lagi strategi, membuat strategi baru, terus mengkhusyukkan lagi sholawat. Beberapa tahun memang nggak langsung gitu kan, apalagi ini rumah targetnya lebih besar lagi. Beberapa tahun setelah itu saya memperbaiki strategi semuanya, strategi duniawi dan ukhrawi. Alhamdulillah banget, Allah mengijabah doa saya, mengijabah kembali doa saya. Saya punya rumah di tahun 2021 di bulan Maret. Nah ini studio ini adalah rumah yang saya dapatkan itu. Dan Masya Allah sekali, ketika pengajuan saya diberikan kelancaran semuanya, terus dapat rumah di jalan utama. Jadi di sini tuh kan komplek klaster, perumahan klaster. Jalan utama itu jalannya gede, masuk untuk 3 mobil. Nah saya dapat di jalan utama, terus dapat juga rumah yang seperti yang saya impikan waktu sebelumnya. Waktu itu saya pengen punya rumah di klaster, terus pengen rumah yang banyak kacanya, dan ternyata Allah ijabah di tahun 2021 bulan Maret. Nah, begitulah story dari perjalanan saya, bagaimana Allah mengijabah doa saya melalui perantara usaha dan bersolawat itu. Saya juga menginginkan sekali kepada penonton semuanya untuk mengamalkan sholawat ketika punya keinginan. Misalkan ingin kuliah di luar negeri, atau kuliah di PTN, atau pengen dapat kerja, pengen dapat jodoh, pengen diberikan kesehatan, pengen diberikan ketentraman, kesejahteraan hidup, pengen umroh, pengen membahagiakan orang tua. Dan saya sangat sarankan sekali, cobalah dengan sholawat. Coba perbanyak sholawat. Sholawatnya jangan hari ini sholawat, besoknya enggak. Rutinkan terus, minimal 40 hari. 40 hari terus sholawat 1000 dalam perharinya. Itu minimal 40 hari ya, tapi bagusnya sampai diijabah doanya, karena Allah akan memperlancar semua urusan dan segala apapun yang kita perjuangkan untuk meraihnya. Dari cerita ini saya harap teman-teman semuanya semakin yakin bahwa Allah akan mengijabah doa hamba-hambanya, dan juga Allah akan mengijabah setiap doa orang-orang yang mau berusaha dan berdoa. Kita mungkin pernah mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku ijabah. Nah itulah, itu ayat yang sangat saya percaya bahwasanya Allah akan mengijabah setiap doa-doa hambanya, apalagi disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh, disertai juga dengan berdoa, beribadah, bersolawat, insya Allah hajat akan segera tercapai. Jadi untuk semua teman-teman yang hajatnya belum terpenuhi, yang doanya belum diijabah, cobalah dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Sangat simpel kok. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kalau tanpa sayyidina, kalau pakai sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bebas mau pakai mau enggak, tetap aja sama insya Allah. Ya, akhir kata, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semua orang yang menyimak. Mudah-mudahan video ini juga membawa keyakinan dan kesadaran bahwa hajat apapun insya Allah akan tercapai jika kita mau berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.